Ini ada pembuatan pondasi baru ya Lur, terus itu kawatnya disatukan sama apa, tiang lama ya, dan ini tiang utama Lur ya, dibobok seperti ini. Terus bagaimana pendapat kalian Lur? Oke, kalau kita lihat di video, besi sloop disambungkan ke kolom existing dengan cara membobok kolom lama, lalu membelitkan atau menautkan tulangan baru ke tulangan utama kolom. Dari sisi pelaksanaan, metode ini sangat berisiko dan tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Saya jelaskan kesalahan teknis yang terjadi. Yang pertama, struktur beton existing rusak akibat pembobokan. Nah, membobok beton lama menurunkan kapasitas tekan kolom karena mengurangi penampang efektif dan merusak selimut beton atau cover. Cover yang rusak ini memudahkan korosi tulangan utama yang menyebabkan memperlemah kolomnya itu sendiri. Yang kedua, sambungan tulangan tidak sesuai ketentuan penyaluran gaya atau anchor egg dan lap splash. Jadi SNI 2847 2019 mensyaratkan panjang penyaluran development length ini minimal biasanya diameter 12 hingga diameter 16 mili, perlu panjang sambungan 40 hingga 50 kali diameter tulangannya. Nah, dalam video, sambungan hanya berupa tekukan dan lilitan pendek hingga gaya dari sloop tidak bisa tersalurkan penuh ke kolom. Lalu bagaimana metode yang benar? Nah, metode yang benar sesuai SNI, sebenarnya ada dua metode standar yang direkomendasikan untuk penyambungan sloop ke kolom existing. Metode yang pertama, chemical anchor atau metode injeksi epoksi atau angkur mekanis. Nah, yang pertama, tidak membobok kolom secara besar-besaran. Yang kedua, gunakan bor SDS diameter sesuai tulangan sloop, biasanya diameter 12 hingga 16 mili dengan kedalaman minimal 10 hingga 15 D. Yang ketiga, bersihkan lubang dengan blower dan sikat baja. Yang keempat, injeksi epoksi angkor, misalnya pakai Hilti Hit RE500 atau Sika Angkor Fix atau Post-Rock Lock Fix dan lain sebagainya, banyak produknya. Yang kelima, masukkan tulangan sloop ke lubang dan tunggu kuring sesuai spesifikasi epoksi, ini biasanya plus minus 24 jam. Yang keenam, setelah itu baru lakukan pengecoran sloop baru. Nah, ini punya kelebihan, tidak merusak kolom, kekuatan tarik hampir setara tulangan asli, diakui dalam SNI 2847 2019 pasal 25.4 tentang anchor egg in existing concrete. Nah, lalu metode yang kedua ini pakai dowel bar dan plat dudukan. Nah, yang pertama gunakan dowel tulangan diameter 12 hingga diameter 16 mili dengan panjang 30 hingga 40 D yang ditanam dengan epoksi ke kolom existing. Yang kedua, tulangan sloop disambung dengan overlap atau lap splash pada dowel tersebut. Yang ketiga, pastikan selimut beton cover minimal 25 mili dalam ruangan atau 40 mili untuk luar ruangan. Nah, ini juga punya kelebihan, lebih mudah dilaksanakan di lapangan, beban transfer lebih aman dibanding membelit tulangan lama. Nah, sebagai referensi SNI dan pedoman, kalian bisa cek di SNI 2847 2019 beton struktural untuk bangunan gedung, lalu SNI 7394 2008 pelaksanaan struktural atau struktur beton untuk bangunan gedung, kemudian pakai ICI 31819 rujukan internasional untuk panjang penyaluran dan epoksi angkor desain. Jadi, kesimpulannya, gunakan epoksi angkor atau dowel bar plus lap splash untuk penyambungan sloop ke kolom lama, hindari membobok kolom existing agar kekuatan struktur utama tetap utuh dan sesuai standar keselamatan. Tag kontraktor, pemborong, dan tukangmu, jangan sampai melakukan kesalahan ini, oke?